Pemirsa, atensi publik tertuju pada isu lingkungan imbas terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi di wilayah Sumatera. Lantas sejauh apa pasca insiden tersebut penertiban kawasan perhutanan maupun sektor lingkungan hidup ditegakkan? Kita akan membahasnya dalam segmen kali ini. Kita lihat dari slide yang pertama dulu pemirsa. Untuk lebih detailnya, kita ini sebenarnya memiliki 2 kementerian teknis yang beririsan namun substansi yang berbeda, yaitu Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Sederhananya nih pemirsa, Kementerian Kehutanan ini fokus terhadap pengelolaan sektor perhutanan. Salah satunya yang masih menjadi atensi dari masyarakat adalah dugaan adanya pembalakan liar yang menjadi atensi baik itu di media sosial maupun forum diskusi dalam secara umum. Sedangkan untuk Kementerian Lingkungan Hidup memiliki cangkupan yang lebih luas. Intinya adalah untuk mengaudit kegiatan bisnis lintas sektor, terutama perihal berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang berpotensi untuk mencemari lingkungan, baik itu pencemaran pemanfaatan lahan dan lain-lain. Dan yang lebih pentingnya juga pemirsa bahwa secara fungsi, baik Kementerian Kehutanan maupun Lingkungan Hidup ini memiliki sejumlah hal-hal yang bersifat dengan teknis kepada pihak pengelola lingkungan, utamanya adalah melakukan hal-hal seperti peninjauan ulang izin lingkungan atau izin kegiatan, penyelidikan dan pemanggilan perusahaan atau subjek hukum ya. Jadi kalau kita mendengar istilah subjek hukum itu pasti dikaitkan dengan perusahaan, hingga sanksi administratif dan kemungkinan untuk pencabutan izin, bahkan sanksi pidana juga berpotensi menanti. Dan karena di kedua kementerian ini mereka sama-sama punya subkoordinat perihal penegakan hukum, menjalankan fungsi-fungsi tersebut, audit menyeluruh dilakukan imbas banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita lihat update ya pemirsa bahwa Kementerian Kehutanan mengungkap bahwa ada 12 perusahaan atau pemegang hak atas tanah yang juga kerap dikatakan sebagai 12 subjek hukum ini, di mana 7 diantaranya sudah disegel, maka sisanya ini masih dalam pemeriksaan. Sama halnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup, di mana update yang kita terima dan terus diupdate secara berkala juga ya pemirsa, bahwa ada 8 perusahaan yang juga dikatakan sebagai subjek hukum, di mana 4-nya setelah dilakukan evaluasi menyeluruh ini sudah disegel. Bagaimana perkembangan dengan 4 perusahaannya nanti kita sama-sama ya pemirsa. Tentunya juga nanti adalah siapa saja pihak-pihak korporasi maupun dalam kaitan kepada Kementerian Kehutanan adalah pemilik PHAT yang akan diperiksa lebih lanjut. Dan tentunya juga kita mendengar informasi yang disampaikan oleh kedua kementerian teknis ini bahwa investigasi lebih lanjut terus dilakukan. Apakah nantinya akan berujung kepada penambahan dari angka ini ataupun nanti berujung kepada penambahan dari angka dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita sama-sama nanti. Tetapi pengejawantahan daripada komitmen tersebut juga sudah disampaikan. Kita simak dalam slide selanjutnya pemirsa, bagaimana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan dengan penyegelan kali ini sudah ada 7 subjek hukum yang disegel, masih ada 5 subjek hukum lainnya yang teridentifikasi dan akan kami lakukan pendalaman. Bila terbukti melakukan pelanggaran, kami tidak segan-segan untuk langsung segel. Ini adalah komitmen yang nanti kita akan tagih ya pemirsa daripada Menteri Kehutanan. Sama halnya juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita simak dalam slide selanjutnya, di mana Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq yang mengatakan kita sudah menutup kegiatan seperti PLTA, sudah kita segel pintu masuknya. Kemudian ada 1 tambang emas yang saya nggak sebut namanya juga sudah segel. Jadi artinya pemirsa di sini kita melihat dari perbedaan pernyataan bahwa tupoksi utamanya kalau Kementerian Kehutanan wilayah konservasi dan alih fungsi yang bersifatnya berkaitan dengan kehutanan, sedangkan kalau di Kementerian Lingkungan Hidup ini audit terhadap konservasi lingkungan dan juga bagaimana kegiatan bisnis lintas sektor ini juga diaudit secara menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Apakah nantinya kegiatan tersebut melakukan tindakan-tindakan seperti mencemari lingkungan? Dan dalam kaitannya kepada isu yang terjadi di Pulau Sumatera ini ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan PLTA dan juga tambang emas dan masih ada yang lain-lainnya. Lalu tindak lanjutannya seperti apa? Kita simak dalam slide selanjutnya ya pemirsa. Karena keduanya ini untuk dari penegakan hukum baik dari Kementerian Kehutanan sendiri, ini utamanya fokus adalah pada aspek pembalakan liar, perambahan kawasan, kerusakan ekosistem hutan dan lain-lain. Sedangkan kalau lingkungan hidup ini bisa mencakup yang lebih luas, ada berupa pencemaran berat itu baik itu dari air, tanah maupun udara. Apabila kita ingat ya pemirsa bahwa masyarakat saat ini atensinya tertuju kepada adanya banyak sekali batang pohon yang tiba-tiba terlihat secara masif baik itu di sungai maupun dimanapun sekalian yang terjadi akibat longsor tersebut, yang sangat berkaitan dengan apakah adanya pembalakan liar dan ataukah ada pencemaran tanah. Karena juga beberapa ahli lingkungan mengatakan bahwa sebenarnya hutan yang gundul itu sangat memiliki potensi kaitan lekatnya kepada insiden terjadi longsor di sana. Dan tentu kita sama-sama nanti dari hasil ini adalah bagaimana penegakan hukumnya. Sebenarnya pemirsa kalau kita lihat rangkaian, kami sudah merangkum beberapa payung hukum utamanya begitu ya. Yang merangkum sebenarnya kalau kita
jabarkan secara garis besarnya, kedua regulasi yang mengatur berkaitan dengan kehutanan maupun lingkungan hidup ini yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 maupun dari PP 23 Tahun 2021 tentang kehutanan ataupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP 222 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebenarnya sudah mengatur secara detail apa saja hal yang perlu dilakukan dan bagaimana nanti hukuman menjeratnya. Maka bentuk sinergi dan koordinasi sudah dilakukan antara kementerian melalui tim penegakan hukum itu sudah biasa sekali dilakukan. Biasanya mereka berkoordinasi langsung baik itu dengan aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung hingga nantinya berujung ke pengadilan. Kalau kehutanan potensi pidananya yang pemirsa ketika kita membaca kajian ini, undang-undang ini, antara 1 sampai 15 tahun potensi penjara dengan denda 500 juta hingga 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini potensi penjara ada di angka 1 sampai 10 tahun dengan potensi denda dari 1 hingga 10 miliar rupiah. Bagaimana pemirsa tanggapan Anda? Sudahkah hukuman ini baik itu pidana kurungan maupun denda ini sudah memberikan efek gentar bagi para pelaku usaha yang melanggar kedua peraturan ini. Dan itulah tadi ulasan kami pemirsa. Kita tentu menanti penegakan hukum yang progresif terhadap isu lingkungan yang diduga berdampak pada isu bencana alam di Sumatera terusut tuntas. Karena kekayaan segelintir orang yang mengeksploitasi lingkungan tidak sepadan dengan setiap nyawa yang tewas dalam peristiwa ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.